Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Rahmat Hidayat. Saya adalah salah satu peserta dari pelatihan pemrograman aplikasi mobile yang diselenggarakan di Goa mulai tanggal 13 sampai dengan tanggal 21 Maret tahun 2024. Di sini saya akan mempresentasikan aplikasi yang saya buat, yaitu bernama Academic App, sebuah aplikasi yang digunakan untuk memanajemen siswa. Jadi aplikasi ini adalah sebuah aplikasi berbasis mobile yang dikembangkan menggunakan Flutter dan dapat dijalankan di dalam Android, di mana salah satu fungsi dari aplikasi ini adalah untuk memanajemen data siswa. Adapun fitur-fitur dari Academic App ini adalah yang pertama, di dalam aplikasi ini terdapat satu halaman dashboard yang menampilkan beberapa grafik atau informasi seperti jenis kelamin, total siswa, kemudian ada juga beberapa grafik mengenai kota asal siswa tersebut. Yang kedua, di dalam aplikasi ini juga terdapat data siswa, halaman data siswa yang menampilkan list seluruh data siswa yang ada di dalam database. Kemudian yang ketiga ada data kota yang menampilkan data-data kota. Kemudian yang keempat adalah CRUD data. Jadi di dalam aplikasi ini pengguna dapat melakukan penambahan data siswa maupun kota, kemudian perubahan data hingga melakukan penghapusan data. Yang selanjutnya adapun alur-alur pengembangan yang kita lakukan adalah yang pertama yaitu melakukan desain UI Flutter menggunakan Figma terlebih dahulu. Setelah selesai kita melakukan pengembangan konsep UI menggunakan bantuan Flutterfish. Setelah itu baru kita melakukan pengembangan atau develop API menggunakan aplikasi PHP RAD. Setelah itu baru kita lakukan pengembangan aplikasi menggunakan Flutter. Setelah itu baru kita lakukan pengujian aplikasi untuk memastikan bahwa aplikasi dapat berjalan dengan baik melalui debugging ke Android emulator. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa tampilan yang ada di dalam aplikasi Academic App ini. Yang pertama adalah mengenai menu. Jadi menu ini kita menggunakan browse. Kita memiliki beberapa menu. Di sini ada 5 menu. Yang pertama adalah menu dashboard, kemudian yang kedua adalah menu siswa, kemudian kota asal, tentang aplikasi, dan yang terakhir adalah keluar. Menu keluar ini berfungsi untuk keluar dari aplikasi. Di dalam menu ini juga kita menambahkan satu logo, yaitu logo akademik atau logo dari aplikasi itu sendiri yang kita letakkan di bagian paling atas. Yang selanjutnya, sebelum masuk ke dalam aplikasi, yang pastinya kita harus login terlebih dahulu menggunakan email dan password yang sebelumnya telah terdaftar di dalam database. Namun apabila pengguna belum pernah mendaftar sebelumnya atau belum memiliki akun, dapat melakukan pembuatan akun dengan cara mengklik tombol link daftar di sini yang ada di sebelah bawah tombol login. Setelah itu pengguna dapat melakukan registrasi dengan cara memasukkan nama lengkap, email, kemudian password, kemudian mengklik tombol buat akun. Nah, setelah itu nanti pengguna akan diarahkan ke halaman login untuk melakukan login menggunakan akun email dan password yang sebelumnya telah didaftarkan, maka nanti akan diarahkan ke halaman dashboard. Di halaman dashboard ini seperti yang sudah disampaikan di awal tadi, yaitu menampilkan beberapa data grafik seperti total siswa, baik itu laki-laki maupun perempuan, dan jenis kelamin, ada berapa jenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Kemudian di situ juga ada kota asal siswa yang menampilkan berapa jumlah siswa yang berada di dalam kota tersebut sampai ada tahun kelahiran. Jadi kita bisa mengetahui siswa yang kelahiran tahun 2005 itu ada berapa siswa gitu. Selanjutnya ada data siswa. Ini adalah salah satu halaman yang menampilkan list dari data siswa itu sendiri. Di dalam list ini menampilkan beberapa data seperti nama, nomor handphone, dan kota asal. Nah, apabila kita mengklik
satu siswa ini, maka nanti akan muncul detail dari siswa tersebut. Di dalam halaman ini juga kita bisa melakukan penambahan data siswa dengan cara mengklik tombol tambah ini yang mengambang di aplikasi, tombol warna kuning. Apabila kita klik, maka nanti akan muncul halaman tambah siswa seperti ini. Nah, adapun data-data yang harus ditambahkan seperti nama, NIS, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, dan kota asal. Kemudian yang selanjutnya kita juga dapat melakukan edit siswa. Jadi apabila data siswa ini diklik salah satu garis, maka akan diarahkan ke halaman edit siswa. Kita dapat melakukan editing siswa menggunakan data-data baru. Kemudian klik tombol simpan, maka nanti data akan berhasil diperbarui. Setelah itu kita juga dapat menghapus data siswa tersebut. Untuk cara menghapusnya cukup mudah, kita berikan satu tombol hapus atau tombol sampah yang berada di sebelah kanan aplikasi. Maka nanti akan ada konfirmasi apakah Anda yakin untuk menghapus data ini. Pilih ya jika pilih hapus jika memang yakin untuk dihapus, pilih batal jika ingin membatalkan proses penghapusan tersebut. Setelah itu ada halaman data kota, di mana halaman data kota ini adalah menampilkan daftar kota-kota yang ada di dalam aplikasi. Kota-kota ini juga dapat ditambahkan, diedit maupun dihapus sama seperti data siswa sebelumnya. Untuk menambahkan data kota, kita bisa mengklik tombol tambah yang ada di sebelah kiri bawah ini, tombol warna kuning, maka nanti kita akan menginputkan nama kota asal. Nah, kemudian klik tombol simpan, maka kota akan tersimpan dan bisa kita lihat di dalam list kota ini. Selanjutnya untuk mengedit kota, kita bisa mengklik nama kota yang muncul di dalam list kota ini, di halaman kota, maka nanti kita akan melakukan pengeditan data. Kita bisa melakukan melakukan pengeditan data dengan nama kota yang baru, kemudian klik tombol simpan untuk menyimpan. Setelah itu untuk menghapus sama dengan halaman siswa tadi, kita bisa mengklik tombol sampah yang ada di sebelah kanan atas ini, kemudian klik hapus untuk menghapus data, klik batal untuk membatalkan penghapusan data. Setelah itu ada satu halaman yaitu tentang aplikasi, di mana halaman ini adalah untuk menampilkan informasi tentang aplikasi ini, gitu kan. Jadi aplikasi ini adalah hasil dari pengerjaan kami di dalam pelatihan luring di Goa yang diselenggarakan pada tanggal 13 sampai tanggal 21 Maret tahun 2020. Mungkin demikian presentasi dari saya ya. Langsung saja saya tunjukkan beberapa langsung aplikasinya, bagaimana cara melakukan penggunaan aplikasi. Yang pertama saya akan tunjukkan dulu mengenai desain dari Figma yang saya buat kemarin. Jadi ini adalah project yang kita buat, UI yang kita buat menggunakan Figma sebelumnya. Kita tunggu sebentar, sedang memuat data. Ya, ini adalah halamannya, kita lihat di screen. Ya, ini adalah komponen-komponen yang saya buat di Figma. Jadi di dalam Figma ini seperti mulai dari splash screen, akun login, akun daftar, tentang menu, dashboard, list siswa, tambah siswa, edit siswa, kota asal, tanggal kota, sampai dengan edit kota, kita semuanya buat di dalam Figma. Setelah semuanya selesai dibuat, selanjutnya kita mendevelop melalui Flutterfish. Ya, di Flutterfish, setelah di Flutterfish kita develop juga endpoint-nya. Bentar saya buka untuk yang di Flutterfish dulu. Ini saya buka dulu projectnya. Ya, jadi dari Figma kemudian kita kembangkan ke sini. Ini adalah beberapa screen list yang kita buat di dalam Flutterfish ini. Ya, jadi dari Flutterfish ini kita ambil kodenya, search seperti ini. Nah, kode ini kita taruh di dalam project Flutter kita.
Ya, seperti contoh misalnya di sini ada dashboard. Nah, ini kode ini kita hasilkan dari Flutter Office, kemudian kita sedikit modifikasi menggunakan API yang telah kita siapkan. Jadi sebelum kita mendesain ini sebenarnya kita mempersiapkan dulu backend-nya. Ini adalah API yang kita persiapkan, yang sudah kita kita deploy ke dalam server kita. Seperti contoh untuk login ini. Jadi di dalam API ini akan mengembalikan respon JSON yang nantinya akan dikelola oleh Flutter. Gitu. Kemudian untuk backend-nya sendiri, mari kita lihat yang kita buat menggunakan aplikasi PHP RAD. Ya, ini adalah backend dari aplikasi berbasis webnya yang kita buat menggunakan PHP RAD. Jadi di sini kita bisa masuk sama seperti tadi saat di dalam endpoint API ini. Jadi secara keseluruhan sebenarnya aplikasi ini bisa berjalan di dua platform, berbasis web dan berbasis mobile. Ini adalah aplikasi yang kita buat menggunakan PHP RAD yang mana sebelum kita buat API-nya, setelah API selesai baru kita olah ke dalam Flutter. Oke, sekarang mari kita langsung coba saja. Ini adalah aplikasi yang telah saya jalankan di dalam Android. Yang pertama kita masuk dulu menggunakan email yang telah terdaftar sebelumnya. Namun kita akan mendaftar dari awal di sini. Kita klik tombol daftar, kemudian kita masukkan misalnya saya contohkan, kemudian emailnya misalnya passwordnya kita buat yang mudah 1234567 di dalam kolom password kita bisa melihat password yang kita inputkan dengan cara klik tombol mata yang ada di sebelah kiri. Nah, maka nanti password yang kita inputkan akan muncul. Setelah itu klik tombol buat akun, maka nanti akan muncul notifikasi sukses, artinya ini berhasil membuat akun. Setelah itu kita bisa login saja menggunakan email yang tadi. gmail.com. Password kita masukkan password yang tadi 1234567. Kita juga bisa melihat password yang kita inputkan dengan klik tombol mata di sini di sebelah kanan, kemudian klik tombol login untuk login. Nah, apabila login berhasil, kita akan mendapatkan notifikasi sukses dan akan diarahkan ke halaman dashboard. Nah, di dalam UI halaman dashboard ini kita bisa klik tombol profile, nanti akan ditampilkan informasi pengguna. Kemudian di sini akan ditampilkan beberapa grafik ya, seperti total siswa, jumlah laki-laki, perempuan, dan jenis kelamin maupun kota siswa. Di dalam grafik paling bawah ini ada tahun kelahiran yang menampilkan siswa yang lahir pada tahun tersebut. Kemudian apabila kita klik menu, kita di sini akan mendapatkan informasi menu seperti dashboard. Kemudian siswa, apabila kita klik menu siswa maka akan muncul list siswa seperti ini. Kemudian untuk menambahkan siswa kita bisa klik tombol tambah yang ada di sebelah kanan atas atau yang ada di dalam kotak warna kuning ini. Klik, misal kita akan menambahkan salah satu siswa, misalnya Ajit Amestu. Listnya kita isikan masalah saja, tanggal lahir bisa kita isikan, kemudian oke, kemudian jenis kelamin, alamat misalnya Sukoharjo, kota asal bisa kita pilih. Kota ini berasal dari data kota yang kita inputkan di dalam halaman kota, misalnya Depok 2. Kemudian simpan, maka nanti akan berhasil. Untuk mengecek apakah sudah berhasil atau tidak, kita bisa menggunakan fitur pencarian yang ada di kolom, misalnya jadi Aji Pangestu, kemudian enter. Nah, di sini sudah ada ya, berarti proses penambahan data siswa sudah berhasil. Kemudian kita kembali, kita coba buka halaman selanjutnya, yaitu halaman kota asal untuk menambahkan kota. Kita coba tambahkan menggunakan tombol plus yang ada di kanan atas. Kemudian masukkan nama kota, misalnya Pringsewu Utara. Kemudian klik tombol simpan. Ya, kita bisa melihat Pringsewu Utara di sini. Kita bisa melakukan pencarian, misalnya Pringsewu Utara, dan enter. Nah, apabila sudah muncul berarti penambahan kota sudah berhasil. Kita coba ke halaman selanjutnya, yaitu halaman tentang aplikasi yang menampilkan tentang dari aplikasi. Berhasil. Kemudian yang terakhir adalah
kita keluar ya, untuk keluar dari aplikasi. Baik, jadi demikian presentasi dari saya mengenai aplikasi akademik APP ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.